Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rati A. Willis, serta rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok MJ601 Universitas Cyber Asia yang beranggotakan Dian Kusmawati, Eka Puspitasari, Erik Kurniawan, Muhammad Rifaldi, dan Zafira Khairunisa ingin memaparkan laporan hasil observasi komunikasi bisnis pada PT Sentra Sukestama Sentosa. Pembahasan laporan kami terbagi ke dalam 6 bagian utama, yakni profil singkat perusahaan, struktur organisasi, gambaran pola komunikasi, hasil analisa, kesimpulan dan saran, serta lampiran. PT Sentra Sukestama Sentosa, atau yang lebih dikenal dengan 3S Group, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan ban mobil, sekaligus menyediakan jasa perawatan kendaraan atau servis. Saat ini, 3S Group telah berkembang pesat dengan memiliki 20 cabang yang tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten hingga Bangka Belitung. Untuk menjaga standar kualitas dan kepuasan pelanggan, 3S Group didukung oleh tenaga kerja yang profesional serta tersertifikasi langsung dari Bridgestone Indonesia atau BISN. Dalam menyusun laporan observasi ini, kelompok kami berfokus mengamati salah satu cabangnya, yaitu 3S Sunter yang berlokasi di Jalan Danau Sunter Selatan, Blok O5, Nomor 6, Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Melalui observasi ini, kami menganalisa bagaimana pola komunikasi internal maupun eksternal yang diterapkan dalam menunjang efektivitas, profesionalisme, dan pelayanan pelanggan. Berikut ini adalah visi dan misi dari PT Sentra Sukestama Sentosa. Untuk menjadi ahli pilihan pertama untuk layanan yang dapat dipercaya untuk semua kebutuhan kendaraan. Yang pertama yaitu menyediakan ban yang berkualitas tinggi dan layanan terbaik untuk mobil, bus, dan truk. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan ramah melalui staf profesional yang bersertifikat. Yang ketiga yaitu menjamin keselamatan dan kenyamanan berkendara dengan layanan perawatan ban yang tepat. Yang keempat yaitu mengembangkan sistem kerja yang berteknologi. Kemudian yang terakhir yaitu terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang berikutnya yaitu struktur organisasi PT Sentra Sukestama Sentosa. Dalam struktur organisasi 3S atau Tire Center, setiap posisi memiliki tugas yang saling berkaitan untuk mendukung kelancaran operasional cabang. Yang pertama yaitu supervisor, yang berperan sebagai penanggung jawab utama cabang. Tugasnya mengawasi pekerjaan, memberikan arahan, mengevaluasi kinerja, serta mengambil keputusan apabila terjadi kendala pelayanan dan masalah operasional. Yang kedua yaitu kepala teknik, yang bertanggung jawab mengatur pekerjaan teknis di area bengkel. Kepala mekanik mengarahkan mekanik, mengawasi proses pengerjaan kendaraan, serta memastikan pekerjaan dilakukan sesuai kebutuhan pelanggan. Lalu kemudian mekanik yang bertugas melaksanakan pekerjaan teknis secara langsung, seperti pengecekan ban, pemasangan ban, blanching, sporing, dan perawatan ban kendaraan. Kemudian admin cabang yang berperan dalam mengatur administrasi dan koordinasi pelayanan. Admin cabang memastikan pencatatan data transaksi serta informasi layanan berjalan dengan tertib. Lalu yaitu kasir yang bertugas menangani pembayaran dan pencatatan transaksi pelanggan, sedangkan SP Boy atau Girl membantu pelayanan pelanggan, memberikan informasi produk atau layanan, serta mendukung aktivitas penjualan. Gambaran pola komunikasi PT Sentra Sukestama Sentosa. Berdasarkan hasil observasi, pola komunikasi yang terjadi di 3S Tire Center terdiri dari komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Ketika pola komunikasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan kerja di lingkungan operasional cabang. Komunikasi vertikal digunakan antar atasan dan bawahan. Untuk komunikasi horizontal digunakan antar pegawai yang memiliki hubungan kerja setara. Sedangkan komunikasi diagonal digunakan untuk koordinasi lintas bagian yang tidak berada dalam garis struktur langsung. Untuk struktur, yang pertama kepala supervisor, kepala mekanik, dan admin. Ada mekanik, SP Boy atau gear, dan kasir. Yang pertama, komunikasi vertikal.
komunikasi vertikal terjadi antara supervisor dengan kepala mekanik dan admin cabang, kemudian dilanjutkan kepada mekanik, kasir, dan SP boy atau gear. Komunikasi dari atas ke bawah biasanya berbentuk arahan, instruksi, kerja, pembagian tugas, teguran, dan evaluasi. Sedangkan komunikasi dari bawah ke atas berbentuk laporan pekerjaan, penyampaian kendala, pertanyaan, atau permintaan keputusan kepada atasan. Pola komunikasi ini penting agar pekerjaan berjalan sesuai prosedur dan setiap masalah dapat segera diketahui oleh pimpinan. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi antara karyawan yang saling berhubungan dalam pekerjaan. Contohnya adalah komunikasi antar kasir dengan SP boy atau gear, atau komunikasi antara sesama karyawan dalam membantu proses pelayanan pelanggan. Komunikasi horizontal membantu mempercepat koordinasi kerja. Dengan adanya komunikasi ini, informasi mengenai kebutuhan pelanggan, proses pembayaran, dan pelayanan dapat disampaikan dengan lebih cepat dan jelas. Untuk yang ketiga, yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal terjadi ketika karyawan dari bagian yang berbeda melakukan koordinasi langsung untuk menyelesaikan pekerjaan. Contohnya, mekanik dapat berkomunikasi dengan kasir atau admin cabang untuk memastikan jenis layanan yang telah dilakukan dan biaya yang harus disampaikan kepada pelanggan. Pola komunikasi diagonal membantu mempercepat proses pelayanan, namun komunikasi ini tetap harus dilakukan secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama dalam hal informasi layanan, harga, dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, alur komunikasi pelayanan. Alur komunikasi pelayanan di 3S Center dimulai dari pelanggan yang menyampaikan kebutuhan pada bagian pelayanan atau SP boy atau gear. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada bagian teknis untuk dilakukan pengecekan atau pengerjaan kendaraan. Setelah pekerjaan selesai, mekanik menyampaikan hasil pengerjaan kepada bagian administrasi atau kasir. Selanjutnya, kasir melakukan proses transaksi pembayaran dan pelanggan menerima informasi akhir mengenai layanan yang telah dilakukan. Alur komunikasi yang jelas membuat pelayanan menjadi lebih tertib, cepat, dan profesional. Hasil analisis yang kami temukan yaitu kan berdasarkan hasil observasi komunikasi di 3S Tire Center sudah berjalan cukup baik. Setiap bagian memiliki peran yang saling berkaitan sehingga koordinasi menjadi hal penting dalam bagian operasional. Pola komunikasi yang paling dominan adalah komunikasi vertikal dan juga horizontal. Komunikasi vertikal diperlukan untuk memberikan arahan dan juga evaluasi, sedangkan komunikasi horizontal diperlukan untuk mempercepat koordinasi antar bagian. Namun, masih terdapat potensi kendala apabila informasi tidak disampaikan secara lengkap, terutama pada saat kondisi outlet sedang ramai ataupun ketika pelanggan membutuhkan penjelasan teknis yang detail. Gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan yang terlihat pada 3S Tire Center cenderung mengarah pada gaya kepemimpinan partisipatif dan juga situasional. SPV tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga membuka komunikasi dua arah dengan karyawan. Karyawan diberikan kesempatan untuk bertanya, menyampaikan kendala, dan juga memberikan masukan terkait pekerjaan. Namun, ketika terjadi masalah atau kesalahan dalam pelayanan, SPV tetap mengambil peran aktif dalam memberikan arahan dan juga keputusan. Gaya kepemimpinan ini cukup sesuai dengan kebutuhan perusahaan jasa karena pekerjaan membutuhkan kecepatan, ketelitian, dan juga kerjasama antar bagian. Peran pemimpin dalam komunikasi, itu pemimpin memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran komunikasi organisasi. SPV bertugas memastikan bahwa setiap informasi diterima dengan jelas oleh bagian yang membutuhkan. Selain itu, SPV juga berperan dalam memberikan evaluasi kepada karyawan. Evaluasi ini diperlukan agar kesalahan kerja dapat dikurangi dan kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan. Dengan komunikasi yang baik dari pimpinan, karyawan dapat memahami tugasnya dengan lebih jelas dan bekerja sesuai standar perusahaan. Tipe karyawan. Berdasarkan hasil observasi, terdapat dua tipe karyawan yang terlihat di lingkungan kerja 3S Tire Center, yaitu karyawan dengan tipe X dan karyawan dengan tipe Y. Karyawan dengan tipe Y merupakan karyawan yang aktif, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menjalankan pekerjaan tanpa harus selalu diawasi. Karyawan tipe ini mampu menerima informasi dengan baik dan aktif melakukan koordinasi. Sementara itu, karyawan tipe X merupakan karyawan yang masih membutuhkan arahan dan pengawasan yang lebih intensif. Karyawan tipe ini cenderung lebih pasif dan perlu dibimbing agar dapat kerja lebih mandiri. Karakteristik karyawan tipe X yaitu karyawan tipe X cenderung membutuhkan pengawasan dan juga arahan yang lebih jelas dari pimpinan. Mereka biasanya belum sepenuhnya mandiri dalam menyelesaikan pekerjaan dan masih perlu dibimbing untuk memahami tanggung jawab kerja.
Jika komunikasi tidak disampaikan secara rinci, karyawan tipe X berpotensi melakukan kesalahan atau kurang tepat dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, pimpinan perlu memberikan arahan yang lebih jelas, evaluasi yang rutin, dan contoh kerja yang konkret. Dengan pembinaan yang tepat, karyawan tipe X tetap dapat berkembang menjadi lebih aktif, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Karakteristik yang terdapat pada karyawan tipe Y. Karyawan tipe Y memiliki karakteristik aktif, mandiri, komunikatif, dan juga bertanggung jawab. Mereka mampu memahami instruksi kerja dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas tanpa harus selalu menunggu arahan dari atasan. Karyawan tipe Y ini juga berani bertanya ketika terdapat informasi yang belum jelas. Hal ini membantu mengurangi kesalahan dalam pekerjaan dan mempercepat penyelesaian masalah. Keberadaan karyawan tipe Y sangat membantu perusahaan karena mereka dapat mendukung kelancaran operasional dan juga dapat menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan. Berikutnya, kendala komunikasi. Kendala komunikasi yang ditemukan dalam observasi tidak terlalu besar, tetapi perlu diperhatikan. Kendala utama biasanya terjadi ketika informasi tidak disampaikan secara lengkap atau kurang jelas antar bagian. Dalam perusahaan jasa otomotif, kesalahan komunikasi dapat berdampak pada kualitas pelayanan. Misalnya, jika informasi dari pelanggan tidak disampaikan dengan tepat pada mekanik, maka proses pengecekan atau pengerjaan dapat kurang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, setiap bagian perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan sudah jelas, lengkap, dan dipahami oleh pihak yang menerima informasi. Berikutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam kegiatan operasional 3S Tire Center, PT Sentra Sukses Tama Sentosa. Komunikasi yang baik membantu memperlancar pelayanan pelanggan, mempercepat koordinasi kerja, dan mengurangi risiko kesalahan informasi. Struktur organisasi yang sederhana membuat alur komunikasi menjadi lebih mudah dipahami. Supervisor menjadi pusat koordinasi utama, sedangkan kepala mekanik dan admin cabang menjalankan peran sesuai bidang masing-masing. Pola komunikasi yang digunakan meliputi komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. 3 pola tersebut saling mendukung dalam menciptakan proses kerja yang efektif. Sarannya, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, perusahaan perlu memperkuat standar penyampaian informasi antar bagian. Setiap informasi mengenai kebutuhan pelanggan, jenis layanan, hasil pengerjaan, dan biaya sebaiknya disampaikan secara jelas dan lengkap. Supervisor juga perlu terus melakukan pembinaan kepada karyawan yang masih membutuhkan pengawasan. Pembinaan dapat dilakukan melalui arahan rutin, evaluasi kerja, serta pemberian contoh komunikasi yang baik dalam pelayanan pelanggan. Selain itu, perusahaan dapat menggunakan catatan kerja atau checklist pelayanan agar informasi lebih tertib dan mudah dipahami oleh seluruh bagian. Dokumentasi selama proses observasi di PT Sentra Sukses Tama Sentosa. Foto-foto ini menunjukkan kegiatan wawancara dengan pihak perusahaan, proses observasi aktivitas operasional di bengkel, serta dokumentasi bersama karyawan sebagai bukti bahwa observasi telah dilaksanakan secara langsung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.